Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Kali ini dalam segmen 5 menit ber-HI, 5 menit belajar hubungan internasional dengan Tirta Mursitama. Kali ini kita akan membahas tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, perkumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kali ini ketika video ini dibuat, percis bahwa ASEAN sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-53. Sungguh bukan merupakan satu usia yang muda lagi, karena usia 53 tentunya sebagai suatu organisasi sudah mengalami evolusi bahkan perkembangan yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang relevansi ASEAN bagi negara-negara ASEAN dan khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah bagaimana sikap ASEAN dalam menghadapi perubahan dunia seperti sekarang ini. Negara-negara besar sepertinya selalu berusaha untuk lebih mengutamakan persoalan-persoalan domestik dulu diselesaikan dengan baik. Misalnya Amerika Serikat. Dengan Presiden Trump seperti sekarang ini, kebijakannya sangat mengutamakan domestik, unilateralis. Kebijakannya sangat Amerika sentris sehingga juga pergi dari fora-fora internasional. Di sisi lain, Eropa juga fokus pada perkembangan-perkembangan yang ada di dalam negerinya sendiri, bahkan Uni Eropa sekalipun. Tetapi itu tidak bisa dinafikan karena dalam situasi pandemi global COVID-19 saat ini, tentu semua negara berusaha untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah domestik. Pertanyaannya adalah, di mana ASEAN? Bagaimana peran ASEAN dalam menyelesaikan menghadapi persoalan-persoalan seperti COVID-19 ini? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama, baik dari kalangan akademisi, kalangan praktisi bisnis, maupun para aktivis-aktivis sosial, lingkungan yang bergerak di berbagai bidang. Bagaimanakah peran ASEAN dalam konteks lingkungan yang berubah ini? Yang kedua, sejauh mana ASEAN, khususnya satu aspek dalam 3 pilar ASEAN, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini satu agenda yang sangat penting yang harus terus dikedepankan, terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Manfaat keberadaan ASEAN bagi masyarakatnya, itulah yang paling utama. Bagaimana membumikan ASEAN, bagaimana misalnya kerjasama-kerjasama lintas kawasan, misalnya seperti Sijori, mestinya bisa dikedepankan ya. Singapura, Johor, Riau, ada Batam, ada Johor, ada Singapura, yang sepertinya harusnya bisa direvitalisasi kembali agar kerjasama yang lintas negara ya, ini bisa hidup kembali. Bagaimana Anda perhatikan tiap hari masyarakat di Batam, masyarakat di Kepulauan Riau pergi ke Singapura maupun pergi ke Malaysia, berapa jumlah mereka ya? Baik untuk kegiatan-kegiatan bisnis maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Demikian juga sebaliknya. Masyarakat Singapura mungkin pada weekend mereka pergi ke Batam atau ke Johor. Bagaimana ASEAN bisa menjawab persoalan-persoalan seperti ini sehingga kembali hidup kawasan-kawasan segitiga pertumbuhan ini, kembali menjadi motor pergerakan ekonomi kawasan dan nanti akan menjadi spillover ke kawasan-kawasan yang lain dalam ASEAN tentunya. Tidak hanya di Batam, itu juga ada di Thailand, di Filipina. Yang ketiga adalah bagaimana para pemimpin negara ASEAN kembali bersatu dan kuat menunjukkan kepemimpinannya, khususnya dalam masa-masa seperti ini, untuk mereka tetap mau bekerja sama. Memang kita tahu bahwa prinsip ASEAN Way yang sangat menghormati kondisi-kondisi domestik di masing-masing negara, itu mungkin yang menjadi penghalang agar ASEAN menjadi lebih kuat dalam leadership-nya. Namun demikian, justru saat seperti ini saya kira bagaimana pemimpin negara ASEAN lebih kuat, bersatu, untuk mampu mencari terobosan-terobosan baru agar ASEAN secara kelembagaan tetap masih relevan. Nah, 3 hal agenda-agenda yang bisa menjadi pertanyaan multi-billion. Namun demikian, saya minta Anda sebagai pembelajar hubungan internasional untuk memberikan komentar-komentar di kolom komentar ini. Apa pandangan Anda tentang ASEAN? Masih relevankah ASEAN? Apakah respon Anda terhadap 3 agenda besar Quo Vadis ASEAN yang saya sampaikan tadi? Kita berharap sebagai satu masyarakat ASEAN benar-benar memiliki satu visi yang sama, misi yang sama untuk mencapai kemakmuran bersama.